Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Materi dan di Stasi Santo Thomas Yayagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun, berbuat baik, menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, dengan gembira kami rayakan masa tobat tahunan ini. Kami mempersiapkan diri untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga misteri Paskah itu sungguh berpengaruh di dalam hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada sumber kehidupan, supaya memiliki kerendahan hati, sehingga tidak bermegah atas diri sendiri dengan segala pencapaian yang telah dibuatnya, yang menurut orang lain terlihat begitu hebat. Namun Tuhan tetap mengajak kita agar tetap rendah hati, bahwa segala pencapaian itu terjadi juga berkat karena Tuhan, karena orang lain, bukan semata-mata karena upaya kita sendiri. Semoga kita memiliki hati yang terbuka. Kerendahan hati menjadi keutamaan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa berkenan di hati Tuhan. Ketika kita tidak merasa benar di antara semuanya, tidak merasa paling hebat di antara semuanya, tetapi kita memerlukan orang lain. Kita bisa sejauh ini juga karena orang lain, karena Tuhan sendiri. Semoga sikap kerendahan hati yang akhirnya membawa kita kepada kepercayaan kepada Allah senantiasa menjadi warna dasar dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah untuk meremehkan orang lain, tidak mudah untuk meninggalkan orang lain, tidak mudah untuk menghakimi orang lain, tetapi membawa diri sebagai bagian dari kuasa Allah, bahwa kita tidak mampu berdiri sendiri tanpa berkat-Nya, tanpa bantuan sesama. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita juga memiliki kerendahan hati yang berani untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita, lalu dengan pertolongan rahmat-Nya untuk menjadi pribadi yang baru, meninggalkan dosa-dosa dan bertobat, lalu menjadi baik dengan siapapun. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan pada segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk rendah hati di hadapan Allah dan sesama, serta alam semesta ini senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.